Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channelnya Bang Kibo. Jadi kali ini Bang Kibo lagi bertamu di tempatnya Pak Nafril, yaitu nama peternakannya apa Pak di sini? Ibis Rabbit. Ibis Rabbit. Alamatnya di mana Pak? Bisa dijelasin? Jalan Karya Kasih nomor 35 Pangkalan Masyur, Medan Johor. Medan Johor. Jadi teman-teman, di Medan ini kan banyak tuh peternak kelinci. Nah, di sini di tempat Pak Nafril ini banyak terdapat kelinci-kelinci hias teman-teman. Di tengah kota seperti ini ternyata ada peternakan besar juga. Jadi kita mau nge-review di kandangnya Pak Nafril. Nah, Pak Nafril, di sini aku mau nanya, Ya. Ada berapa jenis nih kelinci-kelinci Bapak yang ada di sini? Dari lokal pasti ada lah ya, lokal pasti ada. Kemudian ada Holland Loop, ada Dutch, ada Fuji Loop, ada Flemish Giant, ada English Angora, ada Jersey Woolly, ada Lionhead di sana. Wah, banyak juga ya. Iya, ada Rex lah, mini Rex sama mini Rex ada. Nah, ini kenapa sih Bapak ini kan pekerja nih, Iya. ya kan? Kenapa mau terjun ke dunia perkelincian gitu? Awalnya kalau cerita itu pasti saya bilang ini apa ya, kecemplung gitu loh, nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja. Awalnya tahu mungkin Hobbit yang ngadain acara di mana di City Walk. Ya. City Walk. Nah itu anak saya datang waktu itu. Anak saya waktu Sempat nonton juga. Sempat berkunjung? anak saya kecil itu, Oh, anak saya si kecil, si adik paling kecil, dia lihat dan dia ngomong sama mamanya, "Mah, adik mau ini loh kelinci," katanya. Sebaik dia ngomong gitu, saya langsung entah kemana pikiran saya, nggak tahu-tahu, ayolah kita beli. Saya bilang, ayolah kita beli. Karena waktu nggak sempat beli kan, kita beli. Akhirnya saya beli pertama itu di Merak Jingga. Itu berapa kali saya beli, hanya dalam waktu 2 hari, 3 hari langsung mati. Nah inilah yang saya bilang, ini pelajaran. Sampai akhirnya saya bergerak ke tandem. Ada juga saya beli kemana daerah, berapa daerah saya beli, mati juga banyak. Nah akhirnya istri ribut ya kan, ini nih, tapi saya bilang mati sampai 40 ekor. Saya jujur aja, hampir waktu pertama itu 40 ekor Total mati. sampai 40 ekor ya? Waktu pertama itu saya bilang ini adalah apa ya istilahnya, uang kuliahnya lah ini ya, uang kuliah. Saya bilang nanti insya Allah kita pelan-pelan ya, alhamdulillah seperti sekarang 2 tahun lah ya, udah seperti ini. Jadi dengan kematian yang begitu banyak, kenapa Bapak berpikir terus untuk berani lanjut gitu? Nah kan itu saya bilang tadi, itu kan uang kuliah. Kuliah kan untuk belajar gitu ya kan. Kita kan tahu, oh di sini masalahnya ini, terutama mencret, kemudian kena skebis lah, kena inilah, kecil-kecil usianya kan, rata-rata kan lo jual-jual itu kan kita nggak, bukan maaf lah ya, ada juga yang curi bulan dia kan, 1 bulan udah dijual, sementara dia belum disapih kan. Nah itu yang dijual, akhirnya ya itu pasti. Tapi saya belajar banyak lah dari itu sih Bang. Terus Pak, ini kan berbicara tentang beternak di tengah kota kalau kita bilang ya. Iya. Di tengah kota. Rata-rata kan kalau untuk urin, Iya. itu kan kotorannya kan tuh bau biasanya tuh. Pasti. Nah, apakah di tempat Bapak ini, khususnya di kota ini, apa tetangga itu nggak pada komplain gitu Pak? Insya Allah sampai sekarang belum ada yang komplain ya. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Pertama tekniknya saya mungkin di depan kita ini bisa Bang Kibo lihat ada kolam lele. Ini adalah salah satu cara saya untuk membuang sebagian kotoran. Untuk jatuh, ada yang jatuh, ada juga terbuang ke situ sedikit kan. Langsung ke kolam lele. Dan otomatis kan ya, mohon maaf lah, kalau lele itu kan makan segalanya kan. Akhirnya dimakan habis lah ya. Nah, kemudian sebagian yang lain, sebagian besar ini kita alirkan ke suatu tempat yang tadi situ. Nah, kemudian itu saya kasih M4, kemudian saya fermentasi lah ya, setelah fermentasi kira-kira seminggu itu kita sedot. Dan airnya kita buang, kalau memang nyapa kita buang, kita masukkan goni, kalau enggak kita untuk pupuk tanaman. Jadi baunya berkurang, tapi efeknya adalah untuk penyuburan tanah. Ke bawah Kibo lihat kan semua banyak pohon, termasuk indigo vera, apa semua itu banyak buahnya gitu loh. Tapi hati-hati juga, jangan terlampau cepat difermentasikan karena dia panas. Efeknya mati tanaman. Jadi kita dinginkan dulu Kita dinginkan. Nah, kita cobalah tanam-tanaman depan itu pakai itu semua. Alhamdulillah buahnya juga ini. Jadi benar-benar dimanfaatkan ya Pak ya? Betul-betul lah sirkulasinya ulang. Tapi saya sampai sekarang seperti di kawan-kawan kan ada yang jual apa tuh pipisnya, urinnya untuk pupuk biasanya. Nah itu karena saya sekarang belum bisa
Dialirkan gitu ya. dipisahkan gitu. Tapi insya Allah nanti ya seperti saya pernah cerita juga sama kawan-kawan, saya rencana mau buat yang permanen nanti, nggak seperti inilah tapi dalam rumah. Nanti kita buat pakai nanti bukan jaringnya. Ada saya di pabrik gula saya itu ada namanya screen itu seperti ini tapi lebih halus ya, lebih halus sekali. Seperti jaring vibrator Iya, gitu ya. iya, tapi dia dari stainless. Nah, itu udah saya dapat kemarin kan, kalau kami setahun sekali itu ganti. Itu akan saya buat nanti dipakai kandang itu sebagai tempat penampungan kotorannya. Nanti kan jatuh apanya. Terpisah sama urin ya. Urinnya gitu. Saya nyontoh dari Bang Alwi kemarin dia buat kotak itu di bawah kan, tinggal tarik ya. Dia aja bisa jual, kenapa kita enggak kan gitu ya. Jadi melihat belajar bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Memacu kita kan. Berarti sangat inspiratif teman-teman bagi kalian semua yang beternak kelinci di tengah kota. Nah, cara mengatasinya salah satunya seperti yang dibilang Pak Nafril tadi. Manfaatkanlah sebaik-baiknya ya Pak. Iya. Bisa juga kayak Pak Nafril ini di kolam, di bawah kandangnya itu kolam ya Pak. Iya, kolam. Jadi langsung dimakan. Tapi ikannya harus lele ya. Ya lele, kalau yang lain nggak mau dia Pak ya. Saya coba enggak. Kemarin kan itu kan ada nila, ada gurami tewas itunya, guraminya nggak bisa dia, mungkin karena asam kalau atau gimana ya. Panas biasanya lebih panas ya, Pak, ya. Itu mungkin gitu ya. Saya coba kena pipisnya langsung tewas dia langsung. Wah, Ngapung. mantap sekali nih Pak. Biasanya kendala-kendala di kandang Bapak ini apa sih yang sering terjadi Pak? Nah, dengan kondisi semacam ini, pertama tikus ya pasti ya, tikus ada ya. Ini kan kita nggak munafikin itu yang sering banyak karena kan terluar gini kan. Nah, kemudian satu lagi masalah adanya udara. Kadang-kadang hujan bisa tempias, angin kencang. Oh, ya. Dan satu lagi di sini mungkin Bang Alwi tahu daerah sini ada daerah petir. Itu kalau petir saya alami pasti ada 1 atau 2 kelinci tewas. Mungkin ada kan Bang Fajar kemarin tuh kan ada bilang jangan sekali-sekali bermain tahun baru dekat kelinci. Oh iya. Ya kan ada dia bilang gitu. Nah itu betul, kena kelinci kena duer gitu. Sini bener itu bisa kelinci terkejut atau stres mati. Terutama yang kecil-kecil. Nah itu kondisi terbuka gini. Makanya saya insya Allah nanti mau buat tertutup supaya tidak tempias air. Kemudian masuk angin lah ya, yang banyak masuk angin ya. Karena ini dilihat outdoor ya Pak ya? Iya outdoor. Iya, itu masalahnya itu. Dan satu lagi karena ini adalah skebis kali ya. Mungkin kalau outdoor ini kadang-kadang skebis juga, mungkin karena kebersihan. Tapi insya Allah sih bersih. Cuman nggak tahu kenapa saya. Saya udah tanya sama Bang Fajar kemarin, dia bilang terlampau tertutup. Akhirnya saya potongi semua nih, pohon matoa ini saya potongin. Jadi biar lebih terbuka lagi ya Pak ya? Tapi tetap aja itu yang tadi lihat lagi Bang Ibu bisa lihat tuh kan ada juga kelinci yang kena, entah kerja kelamaan atau gimana kena gitu. Tapi itu masih kategori wajar lah kalau kita bilang ya. Wajar. Setiap dalam peternakan pasti pernah mengalami itu ya Pak ya. Saya cuma satu pesan kawan-kawan, kalau datang ke kandang boleh saja, bukan harus beli gitu. Tapi ngelihat sambil belajar gitu loh ya. Pentingnya ya datang boleh aja, nggak ada harus beli gitu, nggak. Saya terapkan itu. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak, siapa sih ininya customernya? Saya bilang customer saya nggak seperti kawan-kawan kan. Semua orang kan sedikit sold out apa semua. Itu saya biarin aja, saya nggak terlalu posting gitu pernah. Ya. Saya punya posting kelincinya, tapi orang jual enggak. Kenapa? Bagi saya karena ada juga customer kita yang nggak suka. Itu nggak suka dari foto-foto. Jadi dia lebih suka nggak mau didokumentasi gitu ya. Dia maunya ya udah. Jadi saya jadi belajar dari situ. Saya nggak pernah dokumentasikan udah jual gitu. Tapi insya Allah ini putaran terus, habis terus gitu loh. Kayak anak dari sini, saya boleh jamin dalam waktu 1,5 bulan dia udah usia atau 2 bulan itu kayak kacang goreng. Habis ya, habis ya. Brek gitu. Iya, dia ngambil dan berapa kita bilang langsung ambil. Jadi gitu. Cocok di hatinya, digas gitu ya. Gas saja gitu, itu aja. Jadi bukan itu salah satu trik saya mungkin ya. Tapi bukan berarti itu ke saya kan, tapi kawan-kawan kan betul juga sama kan. Itu aja sih. Jadi kawan-kawan saya undang kemari kalau mau lihat, asal on call lah ya. Saya karena kebetulan kerja. Iya. On call, telepon saya kapan mau datang, monggo. Saya terima dengan ini gitu. Jadi teman-teman, aku ingati kembali, jika kalian ingin ke tempat Pak Nafril ini di kandang Ibis Rabbit Medan, tidak harus membeli teman-teman. Jadi ketika kita ingin bersilaturahmi saja, tidak dengan harus membeli, itu diperbolehkan gitu. Asalkan kita calling ya Pak, berkabar. Iya. Jadi
sama Pak Napril ini pintu selalu terbuka lebar teman-teman. Ya. Asalkan komunikasi kita juga harus izin dulu lah pastinya Ya, ya kan, ya. tanya apakah di rumah atau enggak gitu teman-teman. Jadi terbuka lebar bagi siapapun ya Pak ya. Ya, siap. Nah, terima kasih nih Pak udah diizinin Makasih, ke Bang sini. Kibu, udah datang juga. Maaf Udah ngerepoti disamperin. ya. Enggak lah, Nah. saya yang senang udah jauh-jauh dari Semangke kemari, luar biasa. Udah lama pengen sebenarnya di review sama Bang Kibu karena ini kan benar. Oke, siap, udah siap. lama kan. Udah semua nih Bang Kibu kok nggak datang-datang, saya tunggu-tunggu gitu kan. Wah, ini alhamdulillah lah datangi kunjungi. Makasih siap, banyak. siap. Makasih banyak. Sama-sama. Siap. Saya doakan semoga Bapak semakin Amin, sukses, amin, kita amin, amin. semua semakin sukses teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe video Bang Kibu, segera di-subscribe ya. Dan di-share juga sebanyak-banyaknya jika bermanfaat bagi kalian. Oke, salam rabbit dari saya. Tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum.